Jangan lupa subscribe ya guys. Hai guys, aku Aca. Aku mau menjelaskan tentang penyelesaian kuartil 3 data kelompok. Jadi, untuk menentukan nilai kuartil sendiri, di sini ada rumus-rumus dasarnya. Kita perlu menentukan jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, letak kuartil, baru kita menentukan nilainya. Untuk menentukan jangkauan, kita perlu memasukkan Xmax dikurang Xmin, atau nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Kemudian banyak kelas, di mana banyak kelas ini dapat ditentukan dengan memasukkan 1 ditambah 3,3 log n, di mana log n ini tergantung berapa banyak data yang kita miliki. Setelah kita menentukan banyak kelas, kita perlu menentukan panjang kelas atau K. Rumus dari panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan letak kuartil yang ingin kita ketahui dengan rumus I dikali N dibagi 4. I di sini yaitu nilai kuartil yang ingin kita ketahui dengan contoh. Kita ingin mengetahui kuartil 3, otomatis I-nya yang kita masukkan adalah 3. Lalu N yang digunakan adalah jumlah data yang kita miliki. Setelah kita mengetahui letak kuartil yang kita cari, kita perlu menentukan nilai kuartil yang ingin kita tentukan dengan rumus TB ditambah K dalam kurung letak kuartilnya dikurang FQI dibagi FI. Oke, TB di sini adalah tepi bawah kuartil, K-nya panjang kelas, FQI-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan FI-nya adalah frekuensi kuartil tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya adalah tentukan nilai kuartil 3 dari data selisih umur siswa kelas 12 SMA SC dengan adik atau kakaknya. Sebelum kita mengerjakan ke dalam bentuk data kelompok, pastinya kita memiliki data dengan versi tunggal. Nah, di sini aku sudah ada contoh data tunggal yang aku miliki, data-data mengenai selisih jarak umur siswa kelas 12 SMA SC dengan adik atau kakaknya. Nah, sebelum kita menentukan nilai kuartil tersebut, kita perlu menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya terlebih dahulu. Untuk menentukan jangkauan, kita perlu mensubstitusi Xmax dikurang dengan Xmin, atau nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Bisa kita tulis 14 dikurang 1 sama dengan 13. Didapat dari 14 adalah data tertinggi yang aku punya dan 1 adalah data terendah yang aku punya. Sehingga hasil dari jangkauannya adalah 13. Setelah mengetahui jangkauan, kita perlu menentukan banyak kelas, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Untuk mensubstitusi log n di sini, dapat kita ganti n menjadi 38, karena n adalah jumlah data yang kita miliki. Kemudian tinggal kita substitusi menjadi 1 ditambah 3,3 log 38 menjadi 1 ditambah 3,31,5 karena log 38 itu adalah 1,5. Kemudian tinggal kita hitung 3,3 dikali 1,5 dulu ya teman-teman, karena perkalian harus didahulukan. Sehingga hasil dari 3,3 dikali 1,5 adalah 4,95. Setelah itu kita lanjutkan dengan 1 ditambah 4,95 menghasilkan 5,95 atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 6. Setelah mendapatkan hasil dari banyak kelas, kita perlu menentukan panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Berarti kita tinggal membagi hasil dari jangkauan dan juga banyak kelas. Dapat kita tulis 13 dibagi 6 sama dengan 2,16 dan dapat kita bulatkan lagi ke atas menjadi 3. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, kita perlu menentukan letak nilai kuartil yang ingin kita tentukan. Untuk mencari letak kuartil yang ingin kita tentukan, kita perlu memasukkan rumus I dikali N dibagi 4. I di sini dapat kita substitusi menjadi 3 karena kita harus mencari letak kuartil 3. Kemudian N yang kita substitusi menjadi 38 karena jumlah data yang aku punya adalah 38. Kemudian dibagi 4. Karena di sini terdapat pembagian dan perkalian, kita harus mengerjakan dari yang paling kiri. Berarti kita kerjakan dulu 3 dikali 38 baru kita bagi 4.
3 dikali 38 menghasilkan 114. Kemudian kita bagi 4, sehingga hasil dari letak kuartilnya adalah 28,5. Setelah kita mengetahui letak kuartil 3 yang kita ingin cari, kita perlu merubah data tunggal yang sebelumnya menjadi data kelompok. Dimulai dari data yang paling rendah, dihitung dengan panjang kelas yang sudah kita dapatkan. Karena dari data yang aku punya yang paling kecil adalah 1, berarti 1 kita jumlahkan dengan panjang kelas yang sudah kita dapatkan, yaitu 3. Angka satunya tetap kita hitung ya teman-teman, berarti 1, 2, 3. Untuk tabel pertama kita isi angka 1 sampai 3. Begitu juga dengan tabel selanjutnya, dimulai dari angka setelah 3 yaitu 4 ditambah dengan 3, kemudian seterusnya juga begitu. Setelah kita merubah data tunggal menjadi data kelompok, kita perlu menentukan frekuensi setiap selisih umur ada berapa banyak. Nah, kan di sini aku udah mengurutkan dari yang paling kecil hingga terbesar, kita tinggal menjumlahkan dari selisih 1 tahun hingga 3 tahun ada berapa orang, dan seterusnya. Di sini, untuk yang memiliki selisih 1-3 tahun ada 10 orang, dilanjut dengan 4-6 dan juga seterusnya. Setelah kita menentukan frekuensi setiap masing-masing banyak kelas, kita buktikan apakah frekuensi ini sudah sesuai dengan jumlah data yang kita miliki atau belum. Dengan cara kita menjumlahkan semua frekuensi yang kita dapat dan kita lihat apakah sesuai dengan N yang kita miliki di awal, yaitu 38. Berarti dapat kita jumlahkan 10 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 1 hasilnya 38. Berarti sudah sesuai ya teman-teman dengan N yang di awal. Sekarang karena kita sudah menemukan letak dari kuartilnya, kita bisa menghitung nilai kuartil yang ditanyakan di soal awal. Oke, karena hasil dari letak kuartil adalah 28,5, berarti kita harus mencari tahu nih, posisi si kuartil 3 ini ada di mana, dengan menghitung frekuensi yang hasilnya mencakup 28,5 atau bisa kita bulatkan menjadi 29. Nah, kita menentukan letak kuartil 3-nya dengan 10 ditambah 13, hasilnya berapa? 23. Belum cukup nih untuk mencapai 28 atau 29 ini. Berarti kita tambah lagi dengan 8 di bawahnya menjadi 31. Berarti letak kuartil 3 itu ada di barisan 7-9 tahun dengan frekuensi 8. Kemudian langkah terakhir adalah kita menghitung nilai kuartil 3 dengan rumus TB ditambah K dalam kurung letak Q3 dikurang FQI dibagi FI. TB adalah tepi bawah, sedangkan K adalah panjang kelas. Yang menjadi TB di sini adalah angka 7. Tetapi TB itu harus dikurangkan dengan 0,5. Jadinya 7 dikurang 0,5 menjadi 6,5. 6,5 ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi berapa? 3. Jadinya 6,5 ditambah 3 dalam kurung. Letaknya adalah 28,5. Dikurang dengan FQI, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kuartil, yaitu didapatkan dari 10 ditambah 13. Hasilnya adalah 23. Kemudian dibagi dengan frekuensi kuartilnya, yaitu 8. Kemudian tinggal kita jumlahkan yang dalam kurungnya dulu ya teman-teman, karena dalam kurung itu harus diutamakan nomor 1. Jadi yang di luar dalam kurung bisa kita tulis ulang, 6,5 ditambah 3, 28,5 dikurang 23, hasilnya adalah 5,5 dibagi 8. Karena masih ada yang di dalam kurung, jadi kita jumlah lagi yang di dalam kurung. Jadinya yang di luar tanda kurung bisa kita tulis ulang menjadi 6,5 ditambah 3. 5,5 dibagi 8 hasilnya adalah 0,68. Kemudian kalau semisal ada dalam kurung tapi tidak ada tandanya, itu berarti dikali. Berarti penjumlahan dan perkalian yang dikerjakan duluan adalah perkalian. Jadinya 6,5 ditambah 0,68 dikali 3. Hasilnya adalah 2,04. Langkah terakhir, kita tinggal menjumlahkan 6,5 ditambah 2,04. Hasilnya adalah 8,54. Jadi, nilai kuartil 3 dari data selisih umur siswa kelas 12 SMA SC adalah 8,54.
Thanks for watching guys.